Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gibran Sowa Pasha dengan nomor induk mahasiswa 2010-86-2003. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sebuah materi, yaitu cerdas menggunakan media sosial. Kenapa saya mengangkat materi ini? Karena ketertarikan saya terhadap perkembangan teknologi, salah satunya dalam kajian media sosial yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita sebagai generasi muda pasti udah nggak asing lagi dengan penggunaan media sosial dalam kehidupan kita. Sosmed atau sosial media itu apa sih gitu? Nah, sosmed atau media sosial merupakan sebuah platform yang memberikan hak dan fasilitas kepada penggunanya untuk dapat terhubung dan berkomunikasi dengan seluruh orang yang ada di internet. Sehingga setiap orang yang ada di internet itu dapat saling bertukar informasi, saling mengenal, saling menyapa, dan lain sebagainya. Hal ini menjadi semakin menarik menurut saya ketika saya mendengar sebuah kalimat dari seorang ilmuwan asal Kanada yaitu Marshall McLuhan yang mengatakan New electronic independence recreates the world in the image of a global village. Artinya adalah teknologi modern saat sekarang ini sudah membentuk ulang dunia menjadi sebuah gambaran desa yang bersifat global. Desa yang bersifat global ini maksudnya adalah dunia itu diibaratkan sebagai sebuah desa yang dimana tiap anggota masyarakatnya itu saling terhubung satu sama lainnya, sehingga jarak antara ruang dan waktu tidak dapat dipisahkan lagi gitu. Sudah tidak mempengaruhi bagaimana kita bersosialisasi dengan orang lain gitu. Kita bisa berkomunikasi dengan orang yang jaraknya ribuan kilometer jauhnya, dimanapun dan kapanpun. Sebelum kita masuk pembahasan lebih jauh mengenai media sosial, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu pengertian media. Nah, pengertian media itu adalah secara bahasa atau etimologi, media adalah jamak dari kata medium yang asalnya dari bahasa Latin yaitu kata medius yang memiliki arti tengah. Sedangkan dalam bahasa Indonesia, medium bisa dimaknai sebagai kata antara atau sedang. Sehingga definisi media ini mengarah kepada sesuatu hal yang dijadikan pengantar atau penerus informasi atau pesan dari komunikator sebagai sumber kepada komunikan sebagai penerima. Media juga bisa dimaknai sebagai suatu bentuk dari saluran yang bisa dipakai dan bisa digunakan dalam proses penyampaian pesan atau informasi dari komunikator kepada komunikan. Setelah kita tahu tentang pengertian media, ternyata ada nih bentuk-bentuk dari media itu sendiri dari abad atau dari tahun-tahun yang lalu ke tahun sekarang. Yaitu dari tahun yang pertama yaitu adalah dari bentuk yang paling dasar itu adalah bentuk teriakan dan bentuk papan pengumuman serta bentuk tabuhan drum. Jadi pada zaman dahulu ketika manusia mulai aktif menggunakan komunikasi dan hidup berkelompok, itu manusia mulai mencari cara untuk berkomunikasi antara satu dengan yang lainnya, mulai dari memberikan seperti sorakan. Contohnya ketika kita pergi ke gunung dan kita ingin mencari tahu apakah ada orang lain di gunung, kita bisa berteriak. Dan ketika teriakan kita dibalas oleh orang lain, itu berarti menandakan adanya orang lain di sekitar kita. Terus juga ada papan pengumuman. Papan pengumuman kita pasti udah sering banget lihat kayak orang nempelin informasi tentang lomba ataupun event di papan pengumuman. Selanjutnya itu adalah tabuhan drum. Tabuhan drum ini bisa kita lihat contoh dari bunyi beduk azan misalnya di masjid atau di tempat lainnya kalau gereja itu bunyi bel gitu kan. Selanjutnya itu bentuk yang kedua yang lebih modern sedikit daripada teriakan, papan pengumuman dan bunyi drum tadi yaitu adalah pesan berita serta majalah. Pesan berita dan serta majalah ini muncul setelah di mana manusia menemukan adanya kertas dan mesin cetak. Karena sudah ditemukannya mesin cetak dan sudah bisa diciptakan sebuah kertas yang berisi tulisan mengenai informasi tertentu, maka muncullah yaitu koran serta majalah yang nantinya akan digunakan sebagai sumber informasi untuk mengetahui apa yang terjadi di luar sana. Selanjutnya yaitu yang lebih modern lagi ada radio. Radio ini merupakan alat yang lebih canggih dibandingkan majalah atau koran tadi. Karena apa? Karena radio ini menggunakan suara, tidak hanya tulisan lagi, melainkan melalui pendengaran. Radio ini ditemukan pada tahun 1887 dalam wujud transmisi suara serta musik. Radio populer di golongan warga sebab radio menghasilkan theater of the mind pada pendengarnya.
Maksudnya adalah para pendengar ini dapat menikmati teaternya sendiri di pikirannya gitu. Tidak hanya itu, radio pula sanggup mentransmisikan data mengarah jangkauan wilayah yang terpencil gitu, sehingga lebih menjangkau daerah-daerah pelosok. Selanjutnya yang lebih modern lagi yaitu ada televisi. Televisi ini cukup mirip dengan radio yang juga menggunakan suara untuk menyebarkan informasinya, tetapi televisi lebih kompleks di mana dia juga menggunakan gambar, sehingga masyarakat atau orang atau individu bisa melihat gambar serta mendengar suaranya. Terus yang selanjutnya yang paling modern saat sekarang ini adalah internet. Dengan menggunakan internet seperti masa modern ini, kita bisa mengakses informasi apapun, kapanpun, dan dimanapun. Entah itu informasi yang ada di negara ujung sana, kita yang ada di negara ujung sini, kita bisa menikmati informasinya tanpa perlu menggunakan tenaga atau usaha yang cukup banyak gitu. Nah, selanjutnya media juga memiliki pengaruh terhadap kehidupan manusia. Kenapa? Karena media ini membentuk ulang manusia yang menonton siaran tersebut. Karena itulah media dan individu itu memiliki hubungan timbal balik. Nah, dalam pengaruh media terhadap individu atau masyarakat, media memiliki beberapa peran. Yang pertama adalah media berperan dalam memperluas cakrawala pemikiran. Kenapa? Karena melalui media itu informasi mengenai berbagai hal atau berbagai macam informasi itu tersebar, sehingga para pendengar, para pembaca bisa menikmati informasi tersebut dan menambah wawasan mereka. Selanjutnya adalah media memiliki peran dapat memusatkan perhatian. Contohnya, ketika ada sebuah berita atau informasi yang sensasional dan ketika berita itu disebarkan melalui media, maka masyarakat akan melihat media itu dan condong untuk memfokuskan diri mereka atau perhatian mereka kepada media tersebut. Yang ketiga adalah media mampu menumbuhkan aspirasi. Nah, setelah adanya cakrawala pemikiran yang luas akibat pengaruh dari media, maka muncullah feedback dari pendengar ini mengenai informasi yang mereka konsumsi. Dari feedback ini, maka akan muncul aspirasi-aspirasi dari masyarakat yang nantinya akan kembali lagi diolah dan kemudian nanti dapat disebarkan lagi oleh media. Penggunaan media ini sendiri tentu tidak lepas dari yang namanya dampak positif dan dampak negatif. Nah, bagi kita pasti pengen gitu kan untuk memanfaatkan atau memaksimalkan dampak positif yang bisa kita dapatkan dari penggunaan media sosial. Apa aja dampak positifnya? Yang pertama ya adalah tidak ada batasan ruang dan waktu. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwasanya media sosial atau media massa itu media sosial atau media massa itu tidak memiliki batasan ruang dan waktu, sehingga para penggunanya bisa menggunakannya dimanapun dan kapanpun. Yang selanjutnya adalah yang kedua, dampak positifnya itu memudahkan kita untuk berinteraksi dan berhubungan dengan banyak orang. Dengan menggunakan media sosial, kita bisa berhubungan dengan 10 orang dalam waktu yang bersamaan, atau bahkan berhubungan dengan satu kelompok dalam waktu yang singkat. Yang ketiga, yaitu memperluas jaringan dan pergaulan. Dengan menggunakan media sosial, kita dapat memperluas jaringan atau jangkauan pergaulan kita gitu. Kita bisa berkenalan dengan orang yang ada di ujung bumi sana, kita bisa berkenalan dengan orang yang jaraknya ribuan kilometer, dan jarak jauh lainnya. Selanjutnya adalah lebih mudah untuk mengekspresikan diri. Di media sosial, kita bisa membuat akun palsu atau akun yang tidak sesuai dengan diri kita. Kita bisa membentuk pribadi baru kita di media sosial yang tidak harus sesuai dengan pribadi kita di dunia nyata, sehingga lebih dapat digunakan untuk mengekspresikan diri. Yang selanjutnya adalah penyebaran informasi berlangsung dengan cepat dan luas jaringan. Penyebaran informasi berlangsung dengan cepat. Maksudnya adalah dengan menggunakan media sosial, kita bisa bertukar informasi dalam hitungan
detik bahkan. Seperti kita mengirim pesan pada detik ini, dan detik selanjutnya pesan tersebut sudah sampai ke orang yang jaraknya ribuan kilometer. Dan yang keuntungan terakhir adalah biaya yang lebih murah. Jika kita menggunakan pesan atau menggunakan surat, maka itu akan ada kena seperti biaya beli perangko atau biaya membeli kertas, biaya membeli amplop. Dan jika itu dilakukan dalam jangka waktu yang panjang, maka akan menghasilkan atau menghabiskan dana yang cukup banyak. Sedangkan jika kita menggunakan media sosial, kita hanya perlu menggunakan sebuah handphone dan jaringan internet. Setelah itu kita bisa menggunakannya untuk mengirimkan pesan kapanpun, seberapa banyak pun, dan ke siapapun gitu. Selain dari dampak positif, media sosial juga memiliki dampak negatif, yaitu yang pertama, dampak negatifnya itu adalah menjauhkan orang-orang yang dekat dan ada di sekitar kita. Karena dengan media sosial itu membuat kita teralihkan perhatian kita dari dunia nyata, sehingga kita lebih terfokus pada penggunaan media sosial. Ketika kita sudah terfokus pada penggunaan media sosial, kita akan melupakan orang-orang yang sudah ada atau ada di sekitar kita gitu. Yang selanjutnya adalah interaksi tatap muka cenderung menurun. Karena tadi dampak negatif yang pertama itu adalah menjauhkan orang-orang yang dekat dan ada di sekitar kita, maka interaksi kita terhadap orang sekitar itu akan menurun. Ketika interaksi tatap muka cenderung menurun, maka kegiatan-kegiatan yang sebelumnya itu dapat dilakukan secara tatap muka, maka akan berpindah semuanya menjadi online atau dalam jaringan gitu. Tentu hal ini akan menambah lagi pekerjaan atau mempersulit kehidupan manusia gitu, apalagi untuk pekerjaan yang tidak bisa dilakukan secara online atau dalam jaringan. Selanjutnya yang ketiga adalah bersifat adiktif dan menyebabkan kecanduan. Media sosial itu memiliki sifat yang menarik perhatian para penggunanya, sehingga ketika para penggunanya ini sudah berhasil ditarik perhatiannya, maka media sosial ini dapat menciptakan sebuah sifat atau sebuah penyakit kecanduan atau penyakit adiktif, sehingga nanti penggunanya tidak akan bisa lepas dari penggunaan media sosial. Terus selanjutnya adalah rentan terhadap pengaruh buruk dari orang lain. Di media sosial kita tidak tahu dengan siapa kita berbicara, dengan orang seperti apa, dengan usia berapa, dengan orang yang bagaimana, sehingga mudah bagi orang-orang yang memiliki kepribadian yang buruk untuk mempengaruhi pribadi mereka itu kepada diri kita gitu. Sehingga dalam penggunaan media sosial kita harus sangat berhati-hati. Selanjutnya adalah permasalahan privasi. Permasalahan privasi ini cukup kompleks karena melalui media sosial kita seringkali ketika kita mendaftarkan aplikasi atau ingin membuka suatu situs web, kita akan dimintai data-data diri seperti nama, tanggal ulang tahun, atau bahkan lokasi kita. Sehingga ini menciptakan permasalahan privasi yang cukup serius. Dimana ketika privasi ini dilanggar, maka akan melanggar HAM, hak asasi manusia. Yang terakhir adalah menimbulkan konflik. Karena di media sosial kita tidak sukar kita untuk membedakan mana informasi yang asli dan mana informasi yang palsu, sehingga ketika kita mudah terpengaruh oleh informasi yang palsu atau informasi yang sifatnya mengadu domba, maka akan muncul konflik di antara masyarakat kita, sehingga akan menimbulkan keributan dan ketidaknyamanan. Nah, dari semua hal yang udah saya sampaikan tadi, dapat kita simpulkan bahwasannya media sosial itu memiliki dampak yang baik dan juga dampak yang buruk. Nah, bagaimana bagi kita generasi muda untuk dapat mengatasi hal ini adalah dengan membekali diri kita dengan literasi digital dan juga efek filterisasi media. Apa itu efek filterisasi media dan juga literasi digital? Efek filterisasi media itu adalah di mana kemampuan seseorang untuk menyaring atau memilah dan memilih informasi mana yang akan mereka terima dari media sosial gitu, sehingga dapat dipisahkan antara informasi yang benar dan informasi yang palsu. Selanjutnya adalah literasi digital. Dengan literasi digital yang baik, kita dapat mengetahui apakah media ini benar, atau apakah media ini konkret, atau apakah media ini dapat dipercaya, atau apakah informasi ini dapat disebarkan luas gitu. Dengan literasi media digital, kita dapat mengantisipasi terjadinya dampak-dampak buruk yang sudah saya sebutkan tadi.
Nah, sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata atau salah ucapan atau ucapan saya yang kurang jelas atau berbelit-belit, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan see you next time.